Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang mendesain struktur organisasi yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Ristianto, Amalia Agustin, Istiqomah, Siti Farida, Siti Hardianti, Sakila Sawafiza, dan Aprilianti. Mendesain struktur organisasi. Pengorganisasian melibatkan koordinasi dan pengalokasian sumber daya demi tercapainya sebuah tujuan. Proses pengorganisasian atau penataan dilakukan dengan 1. Pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih yang amat besar. Dengan pembagian tugas pekerjaan, ditetapkan susunan tugas organisasi dan fungsi-fungsi masing-masing unit dalam organisasi. Yang kedua, departementalisasi. Merujuk kepada kelompokan aktivitas menjadi sebuah departemen. Departementalisasi ini membantu sebuah organisasi dalam mengatur struktur organisasi. Divisi tenaga kerja memerlukan spesialis koordinasi. Dan yang terakhir, delegasi kekuasaan. Salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi adalah pendelegasian kekuasaan, di mana setiap pejabat harus didelegasikan kekuasaan atau wewenang yang perlu agar pejabat dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Adapun struktur organisasi tradisional. Struktur organisasi tradisional adalah strategi untuk mengatur bisnis atau entitas lain dalam arti yang dikenal sebagai hierarki atau struktur top-down. Struktur ini mendefinisikan rantai komando. Organisasi tradisional biasa digunakan pada proyek konstruksi dengan kondisi biasa atau umum. Organisasi ini terdiri dari 3 pihak, yaitu pemilik proyek yang bertindak sebagai owner sekaligus manajemen produksi, konsultan perencana yang bertindak sebagai perencana konstruksi, kontraktor yang bertindak sebagai laksana konstruksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakila. Setelah itu, ada 5 tipe dasar departementalisasi. 5 tipe dasar departementalisasi yang umumnya digunakan dalam organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada departementalisasi fungsional, yang kedua ada departementalisasi produk, yang ketiga ada departementalisasi proses, yang keempat ada departementalisasi pelangganan, dan yang terakhir ada departementalisasi geografis. Yang kedua ada organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf. Organisasi lini dirancang dengan garis wewenang dan komunikasi langsung dan jelas yang mengalir dari manajer puncak ke bawah. Posisi ini terlibat langsung dalam proses yang digunakan untuk menciptakan barang dan jasa. Selanjutnya, ada organisasi lini dan staf yang diawali dengan presiden sebagai lini function, kemudian staff function, corporate attorney, dan asisten to president. Yang pertama ada Vice President of Marketing, dibagi menjadi 2 cabang, yaitu Marketing Research Specialist dan Advertising Specialist. Dibagi lagi menjadi 3 cabang, yaitu Sales Manager. Yang kedua ada Vice President of Manufacturing, ada Quality Control Executor, dibagi menjadi 4 cabang, yaitu Supervisor. Dan yang ketiga, terakhir, Vice President of Finance, ada Internal Auditor, dibagi menjadi 2 cabang, yaitu Cost Accountant dan Credit Analyst. Struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah struktur kerja di mana anggota tim melapor kepada banyak pemimpin. Dalam struktur organisasi matriks, anggota tim baik jarak jauh ataupun internal melapor kepada manajer proyek serta kepala departemen mereka. Kelebihan dari struktur organisasi matriks yaitu 1. Sumber daya digunakan secara efisien. Kedua, komunikasi yang berjalan baik dan lancar. Ketiga, tata kelola yang kuat. 4. Meningkatkan motivasi anggota. Kelemahannya adalah 1. Perebutan kekuasaan. 2.
Munculnya dualisme kepemimpinan. 3. Kebingungan otoritas. 4. Tekanan yang besar terhadap anggota. Struktur organisasi komite. Struktur organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Memahami perilaku kelompok dapat kita lihat dari kekompakan kelompok. Hal ini dapat mengacu pada sejauh mana anggota kelompok tersebut bertahan pada kelompoknya tanpa terpengaruhi dari luar, seperti perubahan kebijakan perusahaan. Nah, di dalam kelompok ini pasti akan ada yang namanya pengambilan keputusan secara bersama, entah dalam mufakat maupun voting. Di dalam pengambilan keputusan pasti akan ada namanya faktor kekuatan maupun faktor kekurangan. Faktor kekuatan dari pengambilan keputusan yaitu 1. Kelompok memiliki informasi untuk proses pengambilan keputusan. Kedua, kelompok menawarkan keragaman perspektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan kelompok lebih berkualitas. Sedangkan kekurangan dari pengambilan keputusan pada kelompok itu ada 3 macam. 1. Membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai satu solusi yang terbaik dan yang pastinya dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, anggota kelompok dapat memaksa orang lain untuk menguasai dirinya. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan didominasi oleh satu maupun sejumlah kecil anggota kelompok. Setelahnya, ada yang namanya evolusi konsep tim dalam organisasi dapat dilihat dari 3 tipe dasar tim kerja. Jadi, tim kerja itu ada 3 macam. Ada yang namanya tim memecah masalah, di mana memiliki tugas untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam kelompok tersebut maupun organisasi tersebut. Tim kedua ada yang namanya tim yang dikelola sendiri, adalah kelompok yang sangat otonom. Mereka menguasai diri mereka tanpa pengawasan formal. Yang ketiga ada yang namanya tim lintas fungsional. Nah, ini kayaknya tim yang multifungsi, dia bisa ke A maupun ke B. Setelah jenis-jenis tim, maka akan ada namanya hierarki manajerial. Hierarki manajerial didefinisikan oleh tingkat manajemen dalam sebuah organisasi. Secara umum, struktur manajemen ada 3 tingkatan. 1. Manajemen tingkat pusat. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah, dan yang ketiga ada yang namanya manajemen pengawasan atau yang sering kita dengar yang namanya controlling. Setelah hierarki, maka akan ada yang namanya rental candle. Rental candle itu setiap bentuk memutuskan berapa banyak manajemen yang dibutuhkan di setiap tingkat hierarki manajemen untuk mengefektifkan atau mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dalam suatu organisasi. Untuk materi selanjutnya masih ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan yang pertama ada pendekatan memungkinkan tingkat kontrol yang tinggi. Lalu lebih sedikitnya bawahan dapat berarti manajer lebih akrab dengan setiap individu. Dan yang terakhir ada pengawasan yang ketat dapat memberikan umpan balik langsung. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang pertama, lebih banyak tingkat manajemen maka akan semakin mahal. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lambat karena lapisan vertikal. Lalu ada pun manajemen puncak terisolasi. Dan yang terakhir, pendekatan ini menghambat otonomi karyawan. Selanjutnya ada rentan kendali yang optimal yang ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ada faktor sifat tugas, lalu ada faktor lokasi pekerja,
Selanjutnya, kemampuan manajer untuk mendelegasikan tanggung jawab. Lalu, jumlah interaksi dan umpan balik antara pekerja dan manajer. Dan yang terakhir ada tingkat keterampilan dan motivasi para pekerja. Selanjutnya, ada pun beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memutuskan seberapa besar wewenang pengambilan keputusan untuk didelegasikan ke seluruh organisasi. Yang pertama, ada ukuran organisasi. Yang kedua, kecepatan perubahan di lingkungannya. Yang ketiga, kesediaan untuk menyerahkan atau menerima lebih banyak otoritas. Lalu yang terakhir, ada penyebaran geografis organisasi. Ada struktur mekanistik dan organik. Struktur mekanistik atau disebut struktur birokrasi memiliki rentang kendali atau tingkat pengawasan yang sempit, tersentralisasi, spesialisasi, terpantau, dan formalitasnya tinggi. Meskipun karyawan lebih bertanggung jawab pada pekerjaan, tetapi struktur ini cukup kaku. Struktur organisasi atau dikenal sebagai struktur datar dengan pengawasan luas, desentralisasi, spesialisasi rendah, dan memiliki beberapa divisi. Spektrum ini tidak formal, sehingga memungkinkan individu atau tim bekerja random, namun lebih fleksibel dan mendorong para karyawan bekerja cepat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.